Kembali lagi di channel Starky. Di video kali ini gue akan bercerita tentang Serembang, guys. Ada permintaan dan request Serembang, ini dia. Nah, seperti itu, guys. Jadi dia minta, "Bang, ceritain tentang Serembang, Bang." Oke, gue akan ceritain tentang Serembang. Semalam di Seremban, senja telah berlalu dan semburat kilau mentari berganti. Aku bergegas kalson kelana setelah seharian berkutat dengan bau tembakau di kilang. Sebulan tinggal di Alson kelana, diriku seperti raja. Semua kerja rumahan sudah ada yang ditangani. Cuci baju dan bersih-bersih kamar yang terbiasa kulakukan selama kos di Jombang tidak lagi jadi agenda mingguan. Selepas kerja selalu kunikmati keindahan hutan dan danau buatan yang terletak selemparan batu dari Alson kelana. Kalau ada waktu, kujejakkan langkah kakiku di jogging track mengitari danau buatan 2 putaran. Tak terasa azan maghrib tiba. Selesai sholat 3 rakaat, kusempatkan baca ayat-ayat suci penguat hati. Perjalanan hidup kadang tak pasti, penuh misteri. Hanya dengan penghabatan diri pada ilahi, ketidakpastian dan misteri kehidupan menjadi hikmah di setiap perjalanan hidup. Posilku berdering 3 kali. Sudah kuduga, Matia pasti menepati janji. Kali ini dia hendak mengajakku makan malam di kedai India. Malam Sabtu dan Minggu biasa ku habiskan waktu berborak dengan teman kerjaku, berbagi cerita. Sebagai pendatang, aku lebih banyak menyimak dialog Inggris Malay untuk menambah kosakata Inggris Indonesiaku. Seremban, kota kecil di semenanjung negeri 9, tak banyak liburan, tidak seperti Kuala Lumpur yang gemerlap dengan kemewahan dunia, Bintang Wall, Twin Tower, KLCC, dan pusat-pusat hiburan bertebaran di KL, nama keren ibu kota negeri jiran. Seremban adalah kota tua yang ekonominya tengah terbenak. Beberapa pusat belah seperti Yauhan, Parkson, dan Kaur Mamon menjadi tempat nyaman belanja atau sekedar window shopping dan pusing-pusing cari angin. Paling tidak hari Minggu bisa lepas kerinduanku pulang kampung ketika mendengar suara canda tawa dalam bahasa Jawa. Pusat beli ramai dan sesak oleh TKI, termasuk diriku setiap hari Minggu. Kota kecil yang didominasi SD Melayu ternyata mempunyai sejarah yang berakar dari masyarakat Minang. Museum Seremban berarsitektur Minangkabau dan diorama cerita asal-usul Raja Seremban jadi saksi warga Seremban masih ingat dan hormat leluhurnya. Bahkan pendiri negara juga menorehkannya di lembaran-lembaran negara. Bumi Putra adalah etnis Melayu Minang yang telah lama bermukim dan tinggal di Malaysia. Selain puak Melayu, Seremban juga dihuni oleh etnis India, Cina, dan tentu saja Indonesia dan Bangladesh yang banyak bekerja di sektor non-formal. Beberapa matsal bule juga ada di Seremban. Mereka termasuk pekerja profesional dengan gaji tinggi seperti langit dengan bumi dibandingkan gaji pekerja non-formal seperti TKI dan diriku ini. Puak Melayu mendapatkan tempat istimewa di negeri jiran. Mereka mendapatkan kemudahan pengurusan perniagaan, hak atas tanah, dan beasiswa pendidikan sebagai bentuk privilege Bumi Putra. Sepertinya ada ketidakadilan karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Privilege Bumi Putra muncul karena perjalanan sejarah. Dalam sejarah Malaysia pernah tercatat kerusuhan sosial yang disebabkan ketidakmampuan puak Melayu yang bersaing dengan etnis Cina dan India dalam penguasaan pusat-pusat perniagaan. Kerusuhan etnis terburuk terjadi saat meletus peristiwa Kampung Baru, medium Mei 1969. Kerusuhan itu menewaskan 200 orang. Kampung Baru adalah nama kampung tempat terjadinya bentrok antar kelompok berbeda etnis. Sejarah membuktikan bahwa keberpihakan pemerintah negeri jiran pada Bumi Putra memberikan keadilan bagi puak Melayu. Mereka tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Sampai kapan hal ini akan berlaku, aku tak tahu. Aku hanya khawatir hal ini terjadi ranjau sosial
yang siap meledak ketika demokrasi dan globalisasi tak bisa dibendung lagi. Akan tetapi semua itu tak akan terjadi kalau ada multicultural understanding. Sampai saat ini Bumi Putra telah mampu bersaing dengan warga dan etnis Malaysia lainnya. Dan kehidupan sosial di Seremban nampaknya selalu aman dan terkendali. Malam ini Matia datang bersama Mira, Dila, dan Karen mengajakku makan di kedai India. Aku dikenalkan dengan berbagai macam masakan India seperti roti canai, teh tarik, roti bom di kedai Banana Leaf. Sambil berborak ku nikmati malam dengan muton kuri yang lezat dan secangkir teh tarik. Hidup terasa nikmat dengan adanya teman. Kulihat Matia dan Dila sangat akrab meski berbeda etnis. Mereka menjalin pertemanan sejak bekerja di kilang tembakau. Kedatanganku dan Karin dalam satu tim kerja menambah warna kehidupan. Multicultural understanding ini terasa manfaatnya di tengah kehidupan yang penuh warna. Sejak bekerja di kilang tembakau terbesar dunia, aku bekerja satu atap dengan Vice President Operation dari Portugis, Regional HR Manager dari Belanda, Regional Key Manager dari Hong Kong, dan teman kerja dari 5 negara Asia yang berbeda. Buatku cepat beradaptasi dengan kehidupan baru. Kurasakan kehidupan Seremban mengalir tenang. Kehidupan Bali kampung sedikit terkubur dengan keindahan penuh warna di Seremban. Kedai kalung menjadikan makanan Jawa dari pengobat rindu kampung halaman. Kedai kari Banana Leaf dengan sajian muton kuri dan teh tariknya membuat goyah lidahku. Untuk nambah makan dan memperpanjang masa berborok, Chinese food macam nasi ayam Hainan di kedai kecil seberang masjid Jami terasa aman dan nikmat dimakan karena terpapang sijil halal yang seperti ini sudah didapat di negeri sendiri. Warna-warni kehidupan Seremban telah membawa terbang kerinduan untuk pulang. Hisham, Aja, Matia, Mira, Karin, Romi, dan Dila siap menemani dan mengajakku keluar dari kebosanan dan membuatku kerasan tinggal di Seremban. Teman kerja di kilang seperti Wei Ye, Adi, Fajri, Cijong, dan Teh Huang, Sumit Har, dan Han Feng, Seng Meng, Riko, dan Hendrik Santos juga enak diajak diskusi, penambah wawasan, dan membuat duniaku seperti Seremban telah menjadi kota kelahiranku kedua. Jadi seperti itu guys, cerita tentang Seremban ya guys. Jadi di next video ingin request video apa lagi, silahkan komen di bawah. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Jadi jangan lupa di share dan subscribe. Jika ingin cerita-cerita apa lagi, tinggalkan request ya guys, request dan komen ya guys, komen dan request minta video apa lagi. Oke guys, videonya sampai sini saja, sampai di video selanjutnya. Bye bye.